Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sebelum ibadah kami mulai, kami bacakan Warta GKJ Trucuk, Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Rapat Pleno Majelis. Majelis GKJ Trucuk akan melaksanakan rapat pleno majelis besok hari Selasa tanggal 1 September 2020, waktu jam 16 WIB, tempat di GKJ Trucuk, kelompok 1 di Jambon. Mohon doa dan perhatiannya. Kewargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1, Ibu Mariati. Kelompok 2, 1 Bapak Seha Surono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Ibu Giem, 5 Ibu Endang Kristiani. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelompok 1 Bapak Andreas Suratman, 1 September. 2 Bapak Yohanes Harsono, 2 September. 3 Saudara Bagas Andrista, 4 September. Sedangkan untuk kelompok 2, 1 Angelika Christian Putri, 30 Agustus. 2 Bapak Wayu Darupati, 31 Agustus. 3 Bapak Sutisno, 1 September. 4 Natania Edra Kalista, 2 September. 5 Bapak Teguh Juwono RHTD, 2 September. 6 Beliana Indria Salumita, 4 September. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis, ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, di akhir bulan Agustus 2020, mari kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita, kita puji namanya. Marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kali ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Salam damai, salam damai. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia, dan mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemuridan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Imamat 16 ayat 30. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait 2-4, dihapuskan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus,
hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Syukur kepada Allah. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Jemaat kami undang bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, berita anugerah dari. Mari kita tunduk di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, yang tinggal bersama-sama dengan kami menaikkan pujian syukur kami atas segala berkat yang melimpah di dalam hidup kami, juga atas perjumpaan indah di dalam ibadah keluarga kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu yang indah itu. Bapa di surga, tiba waktunya kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang berkarya bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Dan terlebih kami beroleh kekuatan dan penuntun untuk melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menempatkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita,
dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku, yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapapun mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan yang bahagia, orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari terakhir ini kita menyaksikan sebuah film yang lagi viral yang judulnya Tile. Film ini sebenarnya plotnya sangat sederhana. Ceritanya juga tentang keseharian yang mungkin kita pernah alami juga. Sehingga karena kondisi itu kadang-kadang ketika kita melihatnya, saya melihatnya kadang-kadang jadi senyum sendiri. Karena kadang kita teringat jadi seseorang yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang ternyata mirip dengan salah satu tokohnya. Atau mungkin kita juga jadi tersenyum sendiri karena film ini kadang mengingatkan, menyentil kita bahwa
kita itu kadang-kadang berperilaku yang sama. Ngrenengi tanggane. Nah, dalam film ini diceritakan serombongan ibu-ibu sedang dalam perjalanan naik truk menuju ke rumah sakit menengok bulurahnya. Nah, alur cerita terjadi di atas truk ini. Perbincangan antara para ibu itu ngrenengi tetangganya yang cantik yang namanya Dian. Di situ dikatakan Dian itu perempuan gak bener, kerjaannya keluar masuk hotel. Bahkan salah satu tokohnya yang kelihatannya sangat antusias membicarakan kejelekannya Dian ini, Butejo, mengatakan saya pernah melihat si Dian ini muntah-muntah. Muntah-muntah iki ora masuk angin. Ning muntahe wong meteng. Nah, di sisi lain ada ibu-ibu yang menanggapi sehingga ceritanya begitu luar biasa dan keseharian, lucu, menggugah gitu ya. Nah, singkat cerita sampai pada perjalanan berakhir di rumah sakit. Ternyata bulurah tidak boleh dikunjungi, ditilii karena dia sedang dirawat di ICU. Nah, melihat situasi kondisi itu kemudian Butejo itu mengatakan kepada teman-temannya, wes ora apa-apa gandeng wes tekan kutho ayo saiki piye ibu-ibu setuju ora nek mampir neng pasar gede Mringharjo begitu. Wah, ibu-ibu semangat sekali menanggapinya. Ayo betul. Nah, disitulah muncul sebuah kalimat epik ikonik dari Butejo ini yang sekarang jadi meme di mana-mana. Dengan mengatakan demikian, dadi wong ki mbok sing solutif gitu ya. Sambil setengah merem karo mencep gitu. Gambarnya nanti bisa dilihat. Gambarnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari karakter Butejo ini, saya tidak ingin berbicara tentang karakternya. Tapi kalimat Butejo ini ada benarnya. Jadi wong ki mbok sing solutif. Artinya apa? Jadi orang itu mbok ya mampu mencari sebuah alternatif terhadap situasi yang tidak baik. Mampu mencari sebuah solusi. Tidak hanya mandek dalam sebuah masalah tertentu. Lebih jauh manusia itu mbok ya menjadi bagian dari solusi. Bukan menjadi bagian dari masalah. Panggilan Tuhan bagi para umatnya, bagi saya juga bagian kehendak Tuhan melibatkan kita menjadi bagian yang solutif dari persoalan-persoalan kehidupan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita dipakai Tuhan bekerja bersama-sama Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Kita diajak menjadi bagian dari solusi persoalan. Dituntut menjadi orang-orang yang solutif. Sayangnya, ajakan Tuhan ini terkadang tidak serta-merta direspon dengan antusias. Salah satunya dalam cerita kita adalah ketika Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Dalam proses panggilan ini Musa tidak serta-merta mengiyakan panggilan Tuhan itu. Dia tidak serta-merta menyediakan diri. Tapi terjadi sebuah dialog yang panjang yang sebenarnya titik tolaknya adalah Musa ingin mengatakan, jangan saya Tuhan, yang lain saja. Dalam dialog itu Musa ingin legalitas. Siapa yang memanggilnya? Dan Tuhan langsung menjawab dengan menyebutkan namanya. Apa yang harus saya katakan pada Israel? Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Yusuf, Allah nenek moyangmu.
Dan ketika Musa mengatakan problem pribadinya bahwa dia tidak pandai bicara, Tuhan mengatakan akan ada Harun yang mendampingimu. Dan kalau Musa kemudian mengatakan khawatir kalau bangsa Israel, bangsa yang besar, yang terkenal tegar tengkuk itu tidak mau menerima dia. Musa diperkenankan Tuhan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tangannya dimasukkan ke jubahnya menjadi putih. Dan kemudian dimasukkan lagi menjadi sembuh. Jadi Tuhan itu sebenarnya dalam bahasanya Bu Tejo ini solutif. Memberikan perlengkapan, memberikan penyelesaian dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Apakah Musa langsung mengatakan iya ketika dia melupakan persoalannya dan Tuhan memberi jawaban mengatasi persoalan itu? Ternyata juga tidak. Musa masih tetap ragu-ragu. Musa tetap tidak mengatakan iya begitu saja. Kira-kira kenapa? Kelihatannya Musa memang sudah nyaman dengan statusnya, situasinya sebagai seorang gembala yang menggembalakan ternak pamannya. Jauh dari persoalan karena teringat bahwa sebenarnya Musa waktu itu kan dalam pelarian dari tanah Mesir. Musa menemukan kedamaian, menemukan zona nyamannya. Dan bisa dibayangkan kalau kemudian dia diminta kembali ke Mesir. Ya memang agak berat juga. Dia harus meninggalkan zona nyamannya dan kembali ke situasi yang penuh masalah, ke tempat yang mempunyai memori yang tidak baik dalam kehidupan Musa. Dari kecil Musa itu mempunyai pengalaman yang tidak baik. Lahir dalam situasi kondisi politik Mesir yang tidak baik. Dia harus dibuang di air. Kemudian dia harus lari dari orang-orang Mesir. Jadi ya agak wajar kalau Musa kemudian tidak mau. Tetapi sekalipun demikian Tuhan tetap memanggil Musa. Karena Tuhan ingin memakai Musa menjadi alat. Menjadi bukti bahwa Tuhan itu memperhatikan Israel. Bahwa Tuhan mendengarkan dan mengetahui penderitaan bangsa Israel. Dan juga bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kesaliman, kejahatan itu berkuasa di dunia. Bahwa kemuliaan Tuhan, kejujuran, keadilan, cinta kasih itu harus dinyatakan. Dan memang untuk menjadi alat dalam penyelesaian situasi kondisi yang demikian, itu tidak mudah. Syaratnya tidak mudah. Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa untuk mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Tidak semua orang mampu, bahkan Petrus yang setiap hari bersama-sama dengan dia mengatakan, Tuhan, kiranya semua itu menyingkir darimu. Karena bagi Petrus tidak baik Mesias itu mengatakan demikian. Karena Mesias itu harus berkuasa. Tapi Yesus tidak. Bagi Yesus Mesias itu adalah orang yang melayani, menolong, bahkan berkorban. Tidak berpusat pada diri sendiri. Tapi pada sebuah kepentingan yang lebih besar. Yesus mau mengorbankan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah menjadi bagian penyelesaian sebuah masalah. Seringkali kita itu berhenti pada apa yang sedang kita hadapi sebagai sebuah masalah. Atau kadang-kadang kita tidak mau menghadapi masalah itu. Kita menghindar. Karena kita sudah ada dalam zona nyaman kita. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan, untuk terlibat dalam kehidupan yang menjadi solusi, kita itu enggak serta-merta mengiyakan. Ya, banyak alasan masing-masing. Mungkin tidak terdengar seperti alasan sebagai fakta. Tapi mari kita lihat Bapak. Sebenarnya yang membutuhkan itu siapa?
ketika ada sebuah persoalan dan kemudian kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang solutif tadi. Sebenarnya yang butuh itu siapa? Sebenarnya Tuhan itu butuh kita enggak sih? Bisa enggak Tuhan itu melakukan itu sendiri tanpa kita? Bisa, wong Dia Tuhan. Jadi sebenarnya yang membutuhkan itu adalah kita. Jadi ketika kita menerima panggilan Tuhan jangan diterima sebagai kewajiban. Tapi dilihat sebagai sebuah kesempatan. Kita diberi kesempatan Tuhan berperan serta bekerja menjadi mitra Allah. Dipakai Allah untuk menyelesaikan masalah. Dijadikan orang-orang yang solutif gitu ya. Nah, selama kita menganggap panggilan Tuhan itu sebagai kewajiban, maka kita hanya sekedar melihat sebagai tugas. Dan layaknya tugas itu kadang terasa berat. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan, maka melayani Tuhan itu akan selalu indah. Kita bersyukur karena kita dipanggil Tuhan, kita dipakai Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun. Dalam susah, dalam senang, dalam sibuk. Ketika kita dipanggil Tuhan, maka dengan segera akan mengatakan, iya Tuhan, pakai saya sekarang ini. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita untuk mengatakan iya pada panggilan Tuhan. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita tunduk dalam doa syukur dan syafaat kita. Waktu untuk menaikkan doa-doa pribadi. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami tahu Engkau mendengarkan setiap keluh kesah kami. Kami tahu Engkau menerima setiap sujud syukur kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami tunduk di dalam doa-doa kami. Ajari kami Tuhan, tidak hanya meminta di dalam doa kami, tetapi juga bersyukur di dalam doa kami. Ajari kami Tuhan untuk mengatakan iya, pakai aku Tuhan dalam setiap panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi bagian mitra sekerja Allah yang memperbaiki, yang ikut di dalam kerajaan surga, mengabarkan sukacita. Bapa di surga, ini kami, pakai kami. Bapa kami yang ada di surga, kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengucap syukur dalam sebuah persembahan. Dasar persembahan diambilkan dari 1 Tesalonika 8 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringan nyanyian pujian, nyanyian Kidung Baru 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan, bait pertama sampai ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikanlah sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantar kepada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan Yesus dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus yang Maha Baik. Engkau telah memberkati kehidupan kami, hingga kehidupan kami dari hari lepas hari penuh dengan sukacita. Kami rasakan sukacita itu dalam sebuah kebahagiaan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat-Mu, karena rezeki-Mu ya Tuhan. Dan di kesempatan ini kami mengumpulkan sebuah persembahan ya Tuhan. Terimalah dan sucikan. Dan nantinya persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemasyhuran nama-Mu, terkhusus di bumi ini. Apabila kami di dalam berdoa dan berucap syukur ini terselip dosa, kiranya Tuhan ampuni. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 376. Ikut diko saja Tuhan, bait pertama dan ketiga. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan.
ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut.